Azizu ya Jabbar, ya Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim, ya Basitu ya Hafidu ya Rafi'u ya Mu'izu ya Muzillu ya Sami'u ya Basir, ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabir, ya Alim ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Kabir, ya Hafiz ya Muqim, ya Hasib ya Jalil, ya Karim ya Raqib, ya Mujib ya Wasi' ya Hakim, ya Wadud ya Majid, ya Ba'is ya Syahid, ya Haq ya Wakil, ya Qawi ya Matin, ya Wali ya Hamid, ya Musi ya Mubdi ya Mu'id, ya Muhi ya Mumit, ya Hayyu ya Qayyum, ya Wajid ya Majid, ya Wahid ya Qahhar, ya Qadir ya Muqtadir ya Mubin, Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin, ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab, ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf, ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Dur, ya Badi ya Baki, ya Waris ya Rasidu ya Sabur. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammirana nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tarzuqana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Allahumma allimna ma jahilna ma nasina wa fahimna ma la nafqa wa zidna ilma wa alhikna bis salihin. Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tuzahid tarfata ilmihi minni sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga pidato ya kan. Iya, padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab yang sering saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa karena telah didorongkan oleh dengan luhur Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas
kehadiran Allah yang Maha Kuasa dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahli ibadah dan ahli ilmu itu bagaikan bulan purnama dan bintang. Ahli ibadah itu bagaikan bintang yang bersinar hanya untuk perbedaan. Ini ya, perbedaan ahli ilmu dan ahli ibadah. Ahli ilmu itu bagaikan bulan purnama. Bulan purnama itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Bulan purnama itu sangat terang dan bisa menyinari semuanya gitu ya. Itu ahli ilmu. Kalau ahli ibadah itu bagaikan bintang yang hanya menerangi dirinya sendiri. Nah, lebih baik ahli ilmu daripada ahli ibadah. Ada suatu ketika ada di zamannya Rasulullah ada orang yang sangat banyak berbuat dosa hingga membunuh 99 orang. Nah, terus dia terbenar di pikirannya ingin bertaubat, tapi ragu karena sudah membunuh 99 orang. Dan setelah itu dia bertanya kepada orang-orang di sana, coba kamu pergi ke ahli ibadah yang di seberang desa di sana. Lalu dia pergi ke ahli ibadah itu. Wahai ahli ibadah, apakah saya bisa bertaubat karena saya sudah berzina, berbuat dosa, membunuh 99 orang? Kata ahli ibadah itu, oh tidak, kamu tidak bisa bertaubat. Dari sana langsung dibunuh ahli ibadah itu. Jadinya yang dibunuh oleh si penjahat itu, si orang yang berdosa yang ingin bertaubat itu, pas jadinya 10, 100 orang yang dibunuh. Nah, setelah itu dia semakin merasa bersalah, padahal dia ingin bertaubat. Nah, setelah itu dia pulang dengan keadaan sedih dan kecewa. Apakah saya bisa bertaubat? Dan setelah itu dia pergi ke teman-temannya, gimana? Coba kamu kali ilmu yang di seberang desa sana. Nah, setelah itu, wahai ahli ilmu, apakah saya bisa bertaubat dengan keadaan saya yang sudah membunuh 100 orang dan dia sudah menceritakan semua itu. Nah, setelah itu, oh, kamu bisa bertaubat. Tidak ada yang tidak ada taubat yang tidak diterima selama nyawa masih tidak ditenggorokan gitu. Terus, oh alhamdulillah saya bisa bertaubat. Setelah itu, tapi kamu jangan tetap ada di desa itu, pergi ke desa seberang yang di sana itu banyak ahli-ahli ibadah. Banyak ahli-ahli ibadah, cerita sedikit ya tentang taubat ini kan. Banyak ahli ibadah. Terus di sana. Lalu dia pergi ke desa seberang itu, tempat orang banyak beribadah, tempat tidak ada berzina di sana. Pas dia jalan ke desa seberang, dia mati di tengah jalan. Dia mati di tengah jalan. Lalu malaikat kebaikan sama kejahatan, pokoknya kebaikan sama pencatatan amal itu turun. Dan dia berdebat, ini dia harus masuk neraka karena dia belum melakukan ibadah apapun. Tapi dia sudah bertaubat, dia ingin bertaubat, dia sudah mau mengubah dirinya. Terus bertengkarlah malaikat yang dua ini. Coba langsung Allah yang memberitahu dari malaikat Jibril, coba
luasnya desa itu maka dia berdosa, tapi kalau dia lebih dekat itu dia bertaubat. Dan dia ukurlah sama malaikat-malaikat itu, dan akhirnya dia itu bertaubat. Karena Allah sejengkal dianu sama Allah, dilebihkan sama Allah sejengkal. Jadinya dia itu termasuk golongan orang bertaubat. Nah, setelah dia bertaubat, dan maka kesimpulan pidato saya ini adalah ahli ilmu lebih baik daripada ahli ibadah. Dan seberapa besar pun dosa kita, kalau kita bertobat itu pasti diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu ya pidato saya pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke kelas, marilah kita menyanyikan salah satu lagu perjuangan yang berjudul Kami Benihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan membaca antara Sarapan.